warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar teman-teman hebat pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersama Bu Pia. Oke, yes, Allahu Akbar. Yuk. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita berdoa membaca doa ditambahkan ilmu, mulai dari ta'awuz, basmalah, lalu dibaca doanya. Baik, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Kalau misalnya sudah berdoa berarti kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai lanjutan dari pembahasan minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai keragaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman mau tahu atau penasaran bagaimana keragaman adat istiadat yang ada di Indonesia? Yuk kita simak video berikut ini. Oke? Oke teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan meneruskan pembahasan yaitu mengenai keragaman adat istiadat di Indonesia. Dari penjelasan materi pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui dan memahami bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Nah, dari berbagai macam suku bangsa tersebut didapati keragaman adat istiadat. Nah, apa sih adat istiadat itu? Oke, untuk memahami adat istiadat ada beberapa kata kunci yang perlu teman-teman tandai. Oke, dimulai dari adat istiadat merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama, bersifat turun-temurun, di mana kebiasaan ini menjadi tata tertib yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakatnya. Sehingga adat istiadat ini juga dijadikan pedoman masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku. Oke, diingat ya teman-teman, kata kuncinya ada kebiasaan masyarakat, lalu dilakukan berulang-ulang, aturan atau tata tertib, dan terakhir ada pedoman tingkah laku. Oke, karena adat istiadat ini menjadi tata tertib atau aturan, sehingga jika ada masyarakat yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi atau hukuman, teman-teman. Sanksinya ini dapat berupa cibiran, teguran, atau bahkan dikucilkan dari lingkungan tempat tinggalnya. Adat istiadat juga terbagi menjadi dua nih teman-teman, yaitu adat istiadat tertulis dan tidak tertulis. Adat istiadat tertulis ini misalnya seperti di zaman kerajaan dahulu ada namanya piagam-piagam raja. Nah, isinya itu berupa surat pengesahan raja atau kepala adat. Lalu ada juga aturan hukum adat yang berlaku di suatu masyarakat daerah, seperti awig-awig yang berlaku di Bali. Nah, selanjutnya ada adat istiadat yang tidak tertulis. Nah, adat istiadat yang tidak tertulis ini yang sering kita lihat yaitu upacara adat atau tradisi-tradisi yang berlaku di suatu daerah. Misalnya seperti di Bali ada upacara pembakaran jasad yang disebut dengan upacara ngaben. Lalu ada upacara yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW di Yogyakarta yaitu upacara sekaten. Lalu ada juga tradisi yang dilakukan sebagai penanda seorang laki-laki dianggap dewasa di Nias, Sumatera Utara, yaitu tradisi lompat batu.
Dan ada juga upacara selamatan 7 bulanan yang dilakukan di Gorontalo, yaitu upacara Molendalo. Dan masih banyak lagi adat istiadat dari berbagai daerah lain yang ada di Indonesia. Nah, dari banyaknya adat istiadat di Indonesia ini ternyata tidak membuat masyarakatnya terpecah belah, teman-teman. Kok bisa ya seperti itu? Nah, karena di Indonesia kita memiliki semboyan yang sangat dijunjung tinggi. Semboyan yang tertulis dalam lambang negara kita, Garuda Pancasila. Apa itu, teman-teman? Yuk kita sebutkan sama-sama. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Wah, hebat sekali teman-teman. Semangat sekali ketika menyebutkannya. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berkat semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini, masyarakat Indonesia dapat saling menghargai berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Sehingga kita dapat mengetahui keragaman budaya ini juga memiliki manfaat bagi masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, menumbuhkan sifat nasionalisme. Nah, dengan adanya adat istiadat, kita akan merasa bahwa kita memiliki kekayaan budaya, teman-teman. Nah, untuk menjaga kekayaan budaya itu, pasti kita akan sangat menjaganya. Kita tidak mau kalau budaya kita diambil oleh negara lain. Nah, sikap inilah yang dinamakan dengan nasionalisme. Lalu yang kedua ada sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Nah, di sini teman-teman ada yang sudah pernah pergi ke luar negeri atau misalnya punya teman yang berasal dari negara lain. Nah, biasanya ketika sedang membicarakan Indonesia, pasti yang akan disebutkan adalah batik, rendang, dan nasi goreng. Nah, batik, rendang, dan nasi goreng inilah yang menjadi identitas bangsa. Sehingga ketika ada yang membicarakan tentang batik, rendang, dan nasi goreng, pasti akan langsung tertuju pada Indonesia. Nah, selanjutnya yang ketiga ada itu alat pemersatu bangsa. Dengan beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia ini, membuat kita memahami bahwa Indonesia memang merupakan negara yang kaya. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia akan selalu menjaga kekayaan budayanya dengan saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan dari berbagai daerah. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Nah, tentu saja keunikan-keunikan yang ada dalam setiap kebudayaan dari berbagai daerah menjadi daya tarik baik bagi masyarakat dari daerah lain maupun bagi bangsa lain. Misalnya ketika kita pergi ke Yogyakarta, pasti kita akan mengunjungi Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Nah, ini Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini adalah daya tarik tersendiri bagi Yogyakarta karena di tempat tinggal kita tidak ada tempat wisata seperti itu. Yang selanjutnya ada memupuk sikap toleransi. Nah, seperti yang Bu Fia sampaikan sebelumnya, keragaman budaya ini tidak menjadikan masyarakat Indonesia terpecah belah. Karena dari keragaman budaya ini, kita dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan. Itulah teman-teman berbagai manfaat yang kita dapatkan dari keragaman budaya. Wow, ternyata banyak ya manfaat yang kita dapatkan dari keragaman budaya di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, yuk kita lestarikan budaya Indonesia. Karena kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi yang akan melestarikannya? Itulah teman-teman penjelasan mengenai materi keragaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan yang Bu Fia sampaikan bisa teman-teman pahami. Dan kalaupun misalnya masih ada yang belum paham, jangan sungkan untuk bertanya kepada Bu Fia melalui japri WhatsApp, oke? Oke teman-teman, jazakumullah khair bagi teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran ataupun mendengarkan penjelasan Bu Fia dari awal hingga akhir dengan baik. Kita bertemu lagi pada penjelasan materi di video selanjutnya, oke? Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Sekian dari Bu Fia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.